Hey, welcome to the feast, everyone. Can you give round of applause for our God? Halo. Boleh tepuk tangan juga buat tim pujian kita yang udah memimpin pujian yang sangat indah untuk kita semua. Welcome to the feast, fams. This is the happiest place on earth. Before we start, I want to speak a message to all of you here. Bahwa it is not an accident that you're here. Amen. Nggak ya. Lagi pada cuti bersama kan ya. Harusnya pada mungkin liburan gitu kan, keluar kota atau keluar negeri, but you choose to be here. Wow. So it's not an accident. You might be orang yang dipaksa sama temennya mungkin. Datang ke tempat ini udah berkali-kali dimintain daripada bawel gitu kan ya. Yaudah deh gue datang dan akhirnya Anda berada di sini. Atau maybe you are the first timer. Can I see a hand? Any first timer here? The first time you come here. Hello, brother, sister. Hello, brother, sister. We're glad that you're here. You might see us on the social media and you're interested in us. Or you might be a regular attendee here. Kamu duduk bersama teman-temanmu, keluargamu, teman-teman LG-mu. Dan saat ini kamu mau menikmati LG bersama mereka. But every one of you is not an accident that you are to be here. You know why? Ask me why. Because God's grace brought you here. Amen. Amen. And He wants to speak to you today. And He wants to bless you today in this place. Amen. Okay, with that, I will ask you to pray with me our favorite prayer. Come on everyone. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessing, healing, and miracles. Today, I open myself to God's words so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved, I am God's servant, and I am God's powerful champion. And because I'm blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, amen. Singing to the world, fams. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Speak to us, Lord. Okay, so this is a new month, everyone. Bulan baru artinya tema baru ya. Series kita bulan ini itu namanya Come and See. Waduh, di tengah bulan gitu ya. Di tengah tahun gitu, udah bulan Juni. Gimana? How are you guys? Resolusinya udah ada yang kecentang belum? Belum? Atau udah? But today kita mau put aside dulu ya. Because God want to delight you in this time. Makanya Tuhan minta come and see. And today the series akan dimulai dengan topik yang pertama. Jesus meets you where you are. Waduh. Dan kita mau belajarnya nih dari Injil Yohanes. Nah, Injil Yohanes ini bukan Injil yang mudah sebenarnya ketika saya coba baca. Karena Yohanes ini tipikalnya tuh kayak pujangga gitu ya. Dia menulis sesuatu tuh nggak bisa kita langsung artikan secara harafiah. Kita mesti baca berulang-ulang. Bahkan kali ini kita mau sesuatu yang agak beda. Biasanya kalau saya ngomong itu bukanya pakai satu ayat. Sekarang ayatnya lebih dari satu. Dan kita mau bandingin bab 3 dengan bab 4 karena ada makna yang lebih dalam lagi ketika kita bandingin dua ayat ini. Oke, boleh next slide dulu. So, today we will, boleh yang sebelum ini mungkin? Nah gini, kita mau belajar dari dua topik ini, dua tokoh ini. Ada yang tahu siapa? Gambarnya tentang siapa? Nggak tahu ya. Yang sebelah kanan itu adalah si Nikodemus, seorang Farisi. Yang sebelah kiri itu adalah seorang wanita Samaria yang mengambil air di sumur Yakub gitu. Ayatnya kayak gini teman-teman. I'm so sorry, ayatnya mungkin terlalu crowded. Kalau kalian nggak bisa lihat di layar atau di LCD, mungkin kalian bisa buka gadget elektronik, gadget rohani kalian dan kalian buka Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 2 itu dulu ya. Yuk kita sama-sama baca. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi.
Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Simpen di situ dulu, kita melangkah ke bab 4 nih. Dari Injil Yohanes bab 4 ayat 4 sampai 9. Ia ini adalah Yesus, ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira jam 12 tepat. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. So Injil Yohanes mau bawa dua tokoh ini, dua tokoh yang sangat kontras satu sama lain. Yang satu adalah seorang Farisi. Fun facts-nya, Nikodemus adalah satu-satunya orang Farisi yang disebut namanya. We know that because when there's someone mentioned in the Bible, there's something will be a greater thing that will be done to this person. Dan Nikodemus ini nggak cuman orang Farisi. Kalau teman-teman baca, orang Farisi adalah ahli Taurat. Bahkan dia bikin hukum di Yahudi itu seperti apa. Dan kalian tahu di momen ini sebenarnya Nikodemus itu berada dalam posisi opposed to Jesus. Farisi itu lagi berantem, lagi ngajak berantem Yesus karena banyak perbuatan-perbuatan mukjizat terjadi, dan itu nampaknya kok nih orang bisa buat kayak gitu. Kok dia bukan bagian dari kita. Itu Nikodemus. Dan Nikodemus bertemu Yesus di malam hari. Jangan dibayangin malam harinya kayak di Lipo Mall Puri ya. Lipo Mall Puri banyak terang benderang, banyak jual stand, ada sate babi, sate yang lain gitu. Di zaman itu namanya malam itu gelap gulita. Tujuannya apa? Ya tentu saja supaya Nikodemus nggak ketahuan sama orang-orang Farisi yang lain. Sekarang kita lihat lagi nih. Di sini ada wanita Samaria. Udah wanita Samaria, nggak disebut namanya. Dan dia datang menimba air itu di siang bolong, jam 12 siang. Saya dari Bekasi. Kalau di Bekasi jam 12 siang itu kayaknya mataharinya ada di dekat saya, jarak 5 meter aja gitu. Sangat panas, scorching heat. Dan wanita ini memilih untuk mengambil air di jam 12 siang. Kira-kira kepikir kenapa? Karena lagi-lagi dia tahu dia adalah bukan orang Yahudi. The outcast. Oke? Kalau yang tadi orang Yahudi ternama, sekarang bukan orang Yahudi. Bahkan kalian tahu ya cerita selanjutnya bahwa si wanita ini sebenarnya punya banyak suami. Ya. Dan sebegitu berdosanya dia gak mau ketika dia bekerja orang lain tuh tahu. Tapi di situ dia ketemu Yesus. Ada satu kesamaan dari dua pribadi ini di dua posisi yang berbeda ini, yaitu adalah slide selanjutnya. They both needed Jesus. Pada tokoh mana kalian relate malam ini? Apakah kalian si Nikodemus? Orang yang sudah tahu Taurat Allah. Sudah melayani di bait Allah. Dan ingin bertanya kepada Yesus. Mungkin mau, "Duh Tuhan, kenapa ya hidup gue kayak gini-gini aja padahal gue udah melayani," gitu. Atau kalian si wanita Samaria. "Lord, I not deserve you. I drenched with sin. I'm not worthy for others as well." But we know, dalam dua posisi ini, they both needed Jesus. And the good news is, the next slide, that God, Jesus, will meet you where you are.
With that, I invited you to pray. Stretch your hand if you may. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Bapa, apapun kondisi kami, terima kasih ya Bapa, Kau senantiasa menemui kami dimanapun kami berada. Entah kami berada di atas atau di bawah. As we break down the verse, Father, guide us, protect us, so we can learn more and more about you. More and more about your love. More and more about your abundance, Lord. And so that we can be the channel of blessing to others, Lord. In Jesus' name, amen. Come on, sing it, everyone. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Boleh tepuk tangan kanan kirinya, bilang God will speak to you today as you sit down. Amen, silakan duduk Ibu Bapak, teman-teman semua. Halo, bagi teman-teman yang belum kenal saya Fran. Halo, by profession I'm a neurologist, saya dokter saraf. Tapi di sini saya juga adalah pelayan. Saya attendee sama seperti kalian dan terima kasih atas kepercayaannya. Hari ini saya dikasih kesempatan buat sharing the love story of God for me. So I hope that it will bless you all, ya. Dan topik kita hari ini, Jesus meet you where you are. Dan kita akan belajar lebih dalam lagi dengan dua tokoh ini nih, si Nikodemus sama si wanita Samaria. Nah, dari ayat ini ada 3 message yang sebenarnya mau saya sampaikan hari ini kepada kita semua. Message yang pertama, slide. Jesus looks beyond your labels. Everybody say labels. Ada di sini yang kalau misalnya nyimpen nama orang di HP, itu ada tambahannya. Misalnya contoh ya, saya nge-save Ani istrinya Ocep gitu. Atau Bu Ira Aqua di mana gitu, karena habis pesan Aqua sama Bu Ira gitu. Ada yang kayak gitu? Ada, banyak ya. So, we tend to labels everyone, right? Kita sering nge-label, nggak nyebut namanya doang, atau bahkan kadang-kadang kita cuma inget labelnya, gitu ya. Nah, teman-teman, boleh kita kembali lagi ke dua karakter ini. Dua karakter ini tuh punya label yang berbeda. Label yang pertama adalah seorang Farisi. Kita coba bayangin seorang Farisi, mungkin posisinya kayak Romo Aan tadi ya. Jadi orang yang memimpin misa, membuat sebuah tata cara perayaan Ekaristi, lalu menentukan doktrin-doktrin bagaimana seseorang hidup sebagai Katolik dan sebagai orang Yahudi saat itu. Orang yang benar-benar dipanuti. Lalu yang satu lagi benar-benar berlumur dalam dosa, merasa tidak pantas untuk bertemu sama Yesus. Nah, pesan hari ini, any labels that you have, Jesus want to look you beyond your label. Next slide. So kita mau lanjut nih dari yang tadi. Next slide dulu boleh? Yes, oke. Boleh sambil mengacu ke gadget masing-masing kalau nggak kebaca. Jadi tadi dijelaskan bahwa Nikodemus itu jalannya waktu malam. Wanita Samaria jalannya waktu siang bolong, tengah terik matahari gitu ya. Tapi ada dua fakta yang sama nih dari kondisi ini. Dua-duanya sebenarnya lagi sembunyi dari semuanya. Label apapun mereka nggak mau labelnya kelihatan. Mereka mau below the radar aja gitu. Siapa di sini yang sukanya gitu? Gue di belakang aja, gue nggak mau berdiri di atas panggung kayak Fran ngomong kayak gini. Gue yang ini aja yang nyiapin gitu, supaya presentasinya bagus gitu. Ada? Udah nggak usah tangan-tangan ya. Because our label, we tend to hide. Entah karena posisi atau entah karena kesalahan yang kita buat, kita cenderungnya bersembunyi. Ya, sama-sama bersembunyi. Next slide. Okay, so in what ways have you been hiding from God and others? Apakah di sini ada yang mungkin sudah
melayani lama, namun di tengah pelayananmu kau tidak memiliki finansial yang cukup. Dan kau bertanya pada Tuhan, Lord, why this thing happened to me? Am I not serving you enough? Or mungkin kamu seperti si wanita Samaria, you commit some sin, the dreadful sin. Kamu ngerasa nggak layak, kamu kayak Peter bilang, depart from me Lord, because I'm not worthy to be your servant. In what ways that you've been hiding from God and others? Tapi di sini Tuhan mau ngomong sama kamu bahwa Tuhan lihat kamu nggak dari labelnya. Ada sempat seorang penasehat ngomong sama saya that the enemy knows your name but always call you by your sin. But Jesus know your sin and always call you by your name. Amen. Amen. Next slide. Okay, so pesan yang kedua dalam kejadian ini, nanti kita akan pelan-pelan kita akan reveal satu persatu dari verse-nya ini. Jadi tadi kita udah tahu bahwa dua orang ini sebenarnya lagi bersembunyi, baik itu di malam hari maupun di siang hari. Tapi pesan kedua yang mau disampaikan adalah Jesus telling them the truth. Next slide. So, ketika si Yesus minta air ke wanita Samaria, dia bilang, aku minta air. Terus si wanita Samaria ini kayak berasa kayak, lu kenapa minta air sama gua gitu ya. Terus Yesus ngomong kayak gini, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Lalu nih, amazing nih, aku sempat nggak ngerti sebenarnya awal-awalnya ngomong, ada kata-katanya Yesus juga ngomong kayak gini. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah punya 5 suami. Yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ada nggak yang pernah udah berasa berdosa, doa sama Tuhan, Tuhan tunjukin dosanya. Nih kayak gini nih. Makin malu gak tuh? Dan bahkan Tuhan bilang, ini kan dia bilang ya, kamu sudah punya 5 suami dan yang bersamamu sekarang itu bukan suamimu. Jadi sudah ke 6. Udah tahu berdosa lagi. Dan Jesus confront it to this woman. Dan seringkali kita kalau kayak gini, entah mungkin kita ketemu orang yang ngomongin kebenaran firman ini kepada kita, kejudge gak sih? Sakit hati gitu. Ih, gue datang ke feast, ketemu teman di LG, tapi gue diobrolin kayak gini. Udahlah, gue gak usah datang aja. Pengennya gitu ya. Kayak kabur aja gitu supaya gue gak dijudge lagi. Tapi mari kita bersama-sama kita dalami lagi ayat-ayat ini. Izin ini udah agak lengkap, ini sebenarnya udah ayat ke-16. Kita mau balik lagi ke peristiwa yang tadi setelah si Samaria itu meminta air. Next slide. Lagi-lagi kita akan bandingkan keduanya. Jadi ketika kita doa sama Tuhan, Tuhan menyatakan kebenaran, jawaban kebenaran Tuhan tuh kadang-kadang tuh kayak gini nih. Tadi si Nikodemus minta, kenapa lu bisa membuat tanda? Siapakah kamu sih kalau Allah tuh gak menyertai? Jawabnya Yesus gini, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau kalian mungkin baru pertama kali membaca firman ini, diobrolin tentang lahir kembali, itu maksudnya gimana? Masuk akal gak? Kayak ibarat kata udah lahir, masuk lagi gitu ya. Terus lahir lagi. Ini saya yakin udah pada sering baca firman ini jadi tahu nih maksudnya Yesus apa. Tapi Nikodemus saat itu walaupun dia ahli Taurat, walaupun dia paham tentang hukum Allah, tapi ketika berbicara mengenai lahir kembali dia nggak paham nih, bingung nih dia. Sama halnya dengan si wanita Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Yesus minta air ke wanita Samaria. Wanita Samarianya bilang,
kok lu minta air sama gue, padahal kan gue orang Samaria, lu orang Yahudi. Terus Yesus jawab lagi, kalau seandainya lu tahu siapa yang ngomong minta air, maksudnya kalau lu tahu gue, lu sebenarnya akan minta airnya sama gue gitu. Tapi langsung ngerti nggak wanita saat itu? Sama-sama nggak ngerti. Ternyata nih, aku baca materi ini dan ternyata ini tuh refleks sama kita semua bahwa kita tuh seringkali take God message literally. Celah, bahasa zaman sekarang literally. Coba semua bilang literally. Secara harafiah gitu. Next slide. Ya. Jadi dia bilang, Nikodemus bilang, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua tuh. Jujur banget gak sih responnya? Gue udah gede, gimana gue dilahirin lagi? Dapatkah ia masuk, ini bahkan ditanya diperjelas lagi. Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Polos banget ya. Seorang Taurat, ahli Taurat loh. Lalu yang perempuan, Tuhan, dia bahkan ngomong, lu gimana caranya mau minta air, lu aja nggak punya ember, lu nggak punya. Ini mau ditimba dalam lo sumurnya, sangat harafiah gitu ya. Next slide. So itu, seringkali kita take God message literally and miss the whole concept. Untuk cerita ini pun aku pernah mengalami, take God message literally gitu ya. Bagi ibu bapak yang belum tahu atau teman-teman yang belum tahu, namanya pendidikan kedokteran. Aku udah sempat cerita ini beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi namanya pendidikan kedokteran itu dibagi dulu, namanya 4 tahun pertama itu pendidikan preklinik namanya. Dan setelah lulus preklinik kamu akan jadi sarjana kedokteran, belum bisa ngapa-ngapain, sarjana doang. Lalu setelah itu kita akan melakukan fase yang namanya koasistensi. Jadi kita mendampingi dokter-dokter senior dalam memeriksa pasien. Itu durasinya 2 tahun zaman itu. Sekarang udah 1,5 tahun. Dan namanya koasistensi, pendidikan itu tuh benar-benar kita ketemu kasus, kita ketemu pasien, kita periksa pasiennya. Kalau kamu benar periksanya kamu lulus, kalau kamu nggak benar periksanya kamu nggak lulus gitu. Seperti itu. Dan penilaiannya itu sangat-sangat subjektif gitu. Jadi seringkali kalau misalnya kita itu, walaupun kita sepintar apapun, kita udah siapin kayak gimana pun, tapi kalau ternyata di depan konsulen atau di depan dosen kita nggak perform baik, maka kita bisa aja nggak lulus. Dan aku saat itu dreaded so much, aku sangat takut karena waktu itu aku lagi di stase bagian bedah. Bagian bedah ini adalah bagian yang aku paling nggak menguasai, dan pada saat itu aku bertemu dengan konsulen killer yang memang lagi ibarat kata lagi mau ngajarin teman-teman satu angkatan itu dengan cara numbalin satu orang. Tentu saja orangnya adalah saya gitu. Jadi saya benar-benar harus apal kalau misalnya periksa pasien dari A sampai Z, infusnya hari keberapa, antibiotiknya hari keberapa, terus kemudian kalau ada salah dikit tambah hukum jaga. Jadi namanya jaga malam itu ibu bapak teman-teman, jadi kita itu masuk jam 7 pagi dan masuk shift pagi itu tuh adalah sampai jam 5 sore, dan kalau kamu kebagian jaga malam dari jam 5 sore sampai besok paginya. Gitu ya. Jadi kalau ada hukum jaga ya udah berarti lanjut lagi jaganya. Sampai akhirnya dihukum berkali-kali, saya itu sampai jaga 1 bulan di rumah sakit. Enggak pulang-pulang. Padahal waktu itu saya tinggalnya di apartemen Mediterania daerah Tanjung Duren. Rumah sakitnya itu di Atmajaya di Pluit. Itu tadinya saya sampai ngekos dulu supaya bolak-baliknya gampang. Kosnya nggak kepake. Kenapa? Ya uang tinggalnya udah di rumah sakit gitu kan. Sampai sebegitunya. Dan ternyata pada saat ujian pun, ternyata saya di-assign sama konsulen ini. Nah, sebagai seorang Fran saat itu, Fran waktu itu merasa seperti si Nikodemus waktu itu ya. Jadi, Fran ini dulu tuh saya pelayanan, ya saya di choir gitu, saya membantu Mazmur gitu ya. Terus habis itu saya merasa, Tuhan kan gue udah melayani nih. Boleh lah kayaknya gue lulus dari si orang ini. Karena gak mungkin nih, karena orang ini pasti akan gak ngelulusin gue nih. Kayak udah tahu aja tuh outcome-nya kayak gimana. Nah ketika saya datang ke rumah sakit Atmajaya, itu ada sebuah ruang doa. Dan di ruang doa itu ada ayat, sebuah ayat yang dikutip di bawah patung hati kudus Yesus. Itu diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 28. Ada yang tahu?
marilah kepadaku, mereka yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Itu ku pegang, oh kalau aku datang pada Yesus, bebanku ringan gitu ya. Jadi doa nih, minta sama Tuhan nih. Tuhan, ini mau ujian sama dosen yang mau ini memang gak mau ngelulusin saya nih ceritanya nih. Angkatlah Tuhan, biarkan aku lulus. Lulus apa enggak? Enggak. Enggak, jelas enggak. Lalu memang lagi mau diajarin ceritanya kan, dan akhirnya seorang Fran ini tuh setelah ujian nggak lulus. Jadi abis ujian itu ada namanya hair ujian teman-teman. Jadi kita ujian aja ngambil pasien lagi terus ujian. Hair ujiannya sama dia lagi. Coba tebak lulus apa enggak? Enggak, terima kasih. Wah kalian sangat kooperatif ya. Enggak lulus. Padahal Fran juga udah doa yang sama tadi ya kan. Tuhan bilang datang kepada Tuhan supaya bebannya itu diangkat gitu kan. Tapi ternyata makin berbeban berat malah. Dan pada saat itu aku sangat marah sama Tuhan. Mana Tuhan? Kok kau berikan beban semua ini kepadaku? Dan sebagai informasi gara-gara nggak lulus yang hair ujian itu, aku sampai harus mundur sumpah dokternya kurang lebih itu 1 tahun. Jadi nggak bisa lulus tepat waktu. Dan entah kenapa seorang Fran saat itu merasa kalau nggak lulus tepat waktu tuh kayak kamu tuh gagal jadi dokter. Padahal kalau praktek om tante nggak bakal nanya kan ya saya lulusnya tepat waktu apa nggak mungkin kan ya. Yang penting udah lulus jadi dokter kan ya, setuju ya. Nah itu, tapi di saat itu menurutku itu adalah sebuah kegagalan yang sangat besar dan akhirnya menjadikan aku marah sama Tuhan. Jadi I take that message literally gitu. Aku stop dulu ceritaku situ, kita lanjut kembali ke 2 karakter ini. Next slide. Nah, setelah si Nikodemus dengan pertanyaan konyolnya itu dan juga si wanita Samaria dengan pertanyaan polosnya itu, Yesus jawab nih. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi sebenarnya Yesus ngejelasin lagi bahwa yang kelahiran baru yang dimaksudkan adalah dibaptis. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu si Samaria, wanita Samaria, Yesus juga jawab. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Air sumur Yakub ya maksudnya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Pertanyaannya konyol, tapi dijawab sama Yesus. So this is a good news again for us. Next slide, bahwa Yesus will patiently journey with you. Mau kalian nanya pertanyaan konyol kayak apapun, Tuhan akan jawab. Mau kamu nggak ngerti segimanapun, Tuhan akan jawab, Tuhan akan bimbing. Kembali lagi ke ceritaku yang tadi. Tadi kan aku udah marah ya. Marah-marah bener-bener aku kunci pintu kamar, aku nangis-nangis, aku bilang sama Tuhan, Tuhan kalau lu jahat. Kok lu bilang sama gue bahwa lu akan ngangkat beban gue, tapi look at me now, aku berbeban berat. Padahal aku udah mau datang sama kamu. Marah, nggak ngerti kan message-nya apa. Dan thanks be to God, this message also happened to me at that time. Aku ditelepon oleh satu teman baikku yang mamanya adalah tim pendoa. Dan pada saat itu entah kenapa si tante, namanya Tante Grace. Kalau Tante Grace nonton, terima kasih Tante Grace. Jadi Tante Grace ini manggil aku ke rumahnya dia untuk ngobrol katanya. Singkat cerita aku nginep di rumah itu dan kemudian aku ceritakan cerita yang sama dengan yang aku ceritakan pada kalian. Lalu Tante Grace bilang, Fran, baca 11:28. Pertanyaannya, udah baca belum 11:29? Pada baca nggak? Kan tadi kan marilah kepadaku mereka yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. 29-nya, pikulah kuk.
yang kuberikan kepadamu dan belajarlah padaku. Nah, that's the missing point yang dialami oleh seorang Frans saat itu. Dikirain namanya mengikut Kristus, bebannya lepas. Tapi sebenarnya dimaksudkan adalah, teman-teman tahu kuk ya, kayak apa? Itu adalah bilah kayu yang ditaruh di leher kerbau. Kalau misalnya zaman dulu ngebajak sawah kan pakai kerbau ya, narik bajaknya pakai kerbau. Nah, fun facts-nya kerbau ini tuh sebenarnya biasa tuh kalau petani itu dua. Mungkin kerbaunya nggak disembelih kemarin ya pas Idul Adha. Jadi kerbaunya ini dua, katanya tuh kerbaunya satu junior, satu senior katanya. Konon katanya gitu. Yang senior itu tuh udah ngerti cambukan petaninya gitu. Kalau digebuk di bokong kanan, belok ke kanan. Kalau digebuk di bokong kiri, belok ke kiri gitu. Nah, ada lagi kerbau satu lagi yang kerbau junior nih ibarat kata. Yang cuman ngertinya tuh cuman manggul doang, terus habis itu ngikutin jalannya si senior. Nah, bebanmu ringan, beban si junior itu ringan. Kalau misalnya si senior ditepok ke kanan, ya kamu ngikut ke kanan. Bukan malah kamu belok ke kiri. Si tante bilang, "Friend, kamu kayak si kerbau junior itu. Kamu ngikutin jalannya Yesus kemana. Bebannya ringan, bukan karena bebannya diangkat. Tapi bebannya itu dipikul bareng sama Yesus. Dan kamu jalan ke arah yang sama." Di situ seorang Fran yang habis maki-maki Tuhan, yang habis marah-marah, nangis-nangis itu bingung. Gila ya, seenggak ngerti itu ya gue ya. Masih banyak banget hal yang gue gak mengerti ternyata dari firman ini. Sesuatu yang sudah kuulang-ulang setiap hari tapi ternyata gak sebegitu mengena di dalam hidupku. Dan baru ketika kepentok hal ini, aku paham, oh ternyata aku harus tahu kemana Tuhan Yesus pergi. Ke arah mana, dan aku ikutin. Kenapa? Tuhan Yesus mau mikul bareng bebannya sama-sama. Makanya bebannya ringan. Gitu ya. Next slide. Oke. Slide. Oke, so nanya lagi masih ternyata si Nikodemus ya. Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Ini mau nanya lagi terkait si pembaptisan tadi ya, bahwa lahir dalam air dan roh. Lalu si kata perempuan itu juga, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Teman-teman ada lihat ada dua yang kontras sekarang. Tadinya saya selalu bilang bahwa Nikodemus dan wanita Samaria semuanya punya kesamaan. Mereka bersembunyi, walaupun dalam posisi dan label mereka sama-sama nggak ngerti firman Tuhan. Tapi di saat ini ada dua yang kontras. Yang satu, ya udah Tuhan, gue sekarang minta air itu dari lo. Tapi yang satu, gimana caranya baptis dalam air dan roh? So, ada dua nih mulai beda nih. Ketika ada dua label berbeda, dua posisi yang berbeda ini. Kita bedah satu persatu ya, slide. Si Nikodemus, bagi kita semua di sini yang kayak Nikodemus, mungkin kalian sudah terlibat pelayanan bertahun-tahun. Mungkin kalian semua adalah kepala Bible study di kelompok kalian. Mungkin kalian adalah seorang ayah yang sedang mendidik anak-anak kalian. The challenge is to see their need and purpose for Jesus. And the dangerous trait is taking all matter into our hands. Nikodemus saat itu pengen ngerti dengan cara pikirnya dia. Kenapa? Karena yang dia tahu hanya Taurat. Dia nggak tahu saat itu hukum kasih gimana. Dan seringkali kita tanya sama Tuhan, "Tuhan gimana? Berkatnya kok belum dapet sih? Berkat yang ku mau tadi apa? Lulus tepat waktu." Tuhan nggak ngasih itu. Ku tanya lagi Tuhan, kenapa? Kenapa lu nggak ngasih gue lulus tepat waktu Tuhan? Dan selalu bertanya dan nggak pernah ketemu jawabannya. Because in my opinion saat itu, baru jadi dokter yang berhasil kalau lulus tepat waktu. Padahal Tuhan mungkin maunya lain. Gitu. And next slide. So, message for you, those who like Nicodemus, try to delegate upward to God. Aku punya pengalaman yang lucu. Aku praktek di Bekasi. Teman-teman tahu bahwa di area Bekasi itu mayoritas memang dari saudara-saudara kita umat Muslim.
Dan kalau segala sesuatu, menjelaskan sesuatu, itu saya sering menggunakan ajaran-ajarannya mereka untuk ngomong dengan mereka. Di ajaran mereka itu ada kata-kata, kamu tuh harus bisa yang namanya ikhtiar dan tawakal. Pernah dengar? Pernah. Ikhtiar itu mengupayakan yang terbaik yang memang menjadi jatahmu, yang memang peranmu. Tawakal, milikilah kerendahan hati untuk mendelegasikan itu kepada orang yang lebih besar lagi. Ikhtiar sama tawakal nggak boleh ketukar dan nggak boleh jalan salah satu. Harus dua-duanya dijalani. Kira-kira maksudnya begitu. Ya, bagi semua di sini yang mungkin kalian dengan segala posisimu saat ini, dengan segala kekuasaanmu yang kau miliki saat ini, mungkin kau bertanya sama Tuhan terhadap permohonan-permohonanmu yang belum Tuhan jawab. Yuk belajar delegate jawaban itu kepada Tuhan. Karena kita yakin dan percaya bahwa rencananya Tuhan tidak akan pernah mencelakakan, rencananya selalu menyejahterakan. Amin? Amin. Next slide. So, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the thing God has prepared for those who love Him. So, mari yuk kita belajar percaya bahwa Tuhan akan menyiapkan bahkan untuk mata yang nggak bisa lihat atau telinga nggak bisa dengar. Sesuatu yang baik udah disiapkan buat kita semua. Next slide. Udah tinggal 3 menit nih, mudah-mudahan cukup ya. Oke, next. Kita ngomong tentang women of Samaritan nih. Jadi challenge for the Samaritan, maybe those of drenched with sin. Challenge-nya adalah seringkali kita merasa kita jadi orang yang gak akan bisa diselamatkan sama Yesus. Setuju? Ada mungkin di sini yang karena dosa, entah itu perselingkuhan, masturbasi, seks di luar nikah, korupsi. Kamu gak mau datang ke Tuhan, kamu ngerasa gak layak. Tadi ya message-nya. The enemy knows your name but calls you always by your sin. But Jesus knows your sin but always call you by your name. Next slide, please. Kata-kata dari Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 32. If you hold my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Am I speaking to you, those who like the Samaritan women right now? Hold to the truth. Hold to the teaching. Hold to the promise. Next slide. Tadi Jesus udah confront ya. Dia menyatakan kebenaran pada si wanita Samaria bahwa si wanita ini punya 5 suami dan yang bersama dia saat ini adalah orang yang bukan suaminya. Berarti udah orang ke-6. Sebenarnya ada sebuah longing di situ kalau kita mau lihat lebih dalam bahwa si Samaria itu bilang, aku gak punya suami, padahal dia lagi bersama sama selingkuhannya yang ke-6. Tapi dia bilang, aku gak punya suami. Meaning to say there's no true love in that relationship. And God's answer is, I am He, the one who is speaking to you. I'm the one that you need. Dan teman-teman tahu, kalau seandainya Yesus ngomong kayak gini, di depan wanita tadi, dia seolah-olah ini pikiran gilaku, dia jadi suami yang ke-7 ya. Yeah. Dan suami, kalian tahu ya di dalam biblical, angka 7 adalah perfection. And you will have no perfection if you don't have Jesus. Gitu. Slide. So message for those who like Samaritan women. Jesus can turn your imperfect past to a perfect future. Amen. With that, I'm about to end my talk. I want to ask you to raise up dan teman-teman pujian boleh untuk kembali ke tempatnya. Next slide dulu. Apa yang terjadi ibu bapak sekalian dengan perempuan Samaritan ini ketika dia sudah mengetahui bahwa dia sebenarnya butuh Yesus. Dan dia sudah menerima Yesus. Di Injil Yohanes bab 4 ayat 28 sampai 29. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat,
Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuberbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Dan sedikit lengkap di ayat selanjutnya, next slide. Apa yang terjadi? Next slide. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. When she encountered Jesus, she immediately turned over to the Samaritan people. Dan makin banyak orang yang percaya kepada Kristus hanya karena mereka sudah bertemu muka dengan Kristus. Dan agak jauh dikit, ini agak jauh dikit karena mungkin ada label sebagai orang yang tahu hukum Taurat. Nikodemus, nasib selanjutnya, next slide, itu udah di Injil bab 19. Ini pada saat posisi Yesus sudah mati di kayu salib. Nikodemus menjadi orang yang pertama. Itu juga Nikodemus datang ke situ, dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. So every encounter with Jesus will transform you. Regardless your labels. Next slide. So Jesus will bring you to where you must be. Next slide. An encounter with God will transform your life. Aku sempat nanya sama Tante Grace. Waktu itu aku bertanya sama beliau, Tante kenapa ya Fran diizinin mengalami ini? Kalau memang Tuhan mau ngajarin Fran untuk jadi setia, emang harus ya Frannya diginiin dulu gitu. Ada satu kata-kata Tante Grace yang bilang, Fran, selalu ada berkat dalam setiap luka. Kamu mungkin terluka awalnya karena kamu gak paham. Tapi kamu disembuhkan akhirnya sama Tuhan. But Jesus let the scar remain in me now. Tante Grace bilang, there will be another friend with that same story. Dengan rasa tidak percaya itu, yang mungkin butuh ceritamu saat ini untuk kau teguhkan. And all you need to do is just show your scars. And that's what I'm doing right now. Mungkin ada dari kalian, Fran yang dulu, yang kalian bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan, gue minta doa terobosan finansial Tuhan, tapi kenapa gue dipecat lagi? Tuhan, gue sayang sama dia, tapi kenapa dia gak mau terima saya? Tuhan, gue udah melayani lu loh Tuhan. But today, Tuhan mau bilang sama kita, be present. Be here. I will meet you where you are. Next slide. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. So the question is, whether nighttime or noontime, you're in the darkest part of your life, or you might be in the scorching heat on your life, He always invites you to be here. And He wants to meet you here. He's longing for you. God
is always willing to wait for you. And now as the praise and worship team sing the song, this is a song like when I hear the lyrics, it's like the response song in any label that you have right now, because He wants to meet you. But are you ready to meet Jesus?